Masa Orde Baru merupakan masa yang berawal dari konflik politik, ekonomi, dan sosial yang tidak stabil pada akhir pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami berbagai krisis di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi awal munculnya masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden yang mendapat julukan The Smiling General, yaitu Presiden Soeharto. Munculnya masa Orde Baru tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat terhadap kegagalan pemerintahan Orde Lama dalam menjaga stabilitas negara, terutama setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar. Kemudian, Letnan Jenderal Soeharto pada tahun 1966 mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Super Semar. Pengertian Orde Baru secara sederhana adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto menjadi yang paling lama di Indonesia karena mencapai 32 tahun masa pemerintahan, sehingga masa Orde Baru juga berlangsung pada kurun waktu 32 tahun tersebut. Saat pemerintahan Orde Baru mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali kepada titik keseimbangan, harga kembali normal, dan kerusuhan dapat ditenangkan. Namun, panjangnya masa pemerintahan juga akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat terjadi di Indonesia. Kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Hal ini membuat Presiden Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila. Metode indoktrinasi Pancasila melalui berbagai cara seperti pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Pemerintahan Orde Baru juga mengizinkan masyarakat untuk membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Masa Orde Baru melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan untuk menjaga kestabilan negara. Selain itu, sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Orde Baru adalah presidensial. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Pancasila dan Undang-Undang 1945 diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Zaman pemerintahan Orde Baru ini terkenal dengan pembangunannya yang masif. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah Orde Baru memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang utama, baik itu pembangunan fisik dan non-fisik. Kelebihan selanjutnya adalah keberhasilan untuk memulihkan kestabilan politik dan keamanan setelah pergolakan Orde Lama. Pemerintah yang sudah menstabilkan kondisi politik saat itu memungkinkan untuk fokus membangun ekonomi Indonesia. Masa Orde Baru mampu membuat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai rata-rata 7% per tahunnya. Selanjutnya, pengurangan kemiskinan yang signifikan dari 60% pada masa Orde Lama menjadi 11% pada tahun 1996. Masa ini juga terjadi swasembada pangan yang tercapai pada tahun 1984. Pada bidang pendidikan, masa pemerintahan Orde Baru mengangkat angka partisipasi sekolah dan diberlakukannya wajib belajar 6 tahun. Bukan hanya di bidang pendidikan, pada bidang kesehatan juga mengalami perbaikan. Angka harapan hidup meningkat dari usia 47 tahun menjadi 67 tahun pada tahun itu. Angka kematian bayi juga mengalami penurunan yang signifikan. Namun, selain kelebihan-kelebihan itu, juga terjadi penyimpangan pada masa Orde Baru. Hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat rakyat dibatasi. Media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintah dilarang. Dan juga, masa jabatan presiden diperpanjang secara terus-menerus melalui MPR yang berisi banyak anggota yang dipilih pemerintah. Konstitusi seolah diabaikan untuk kepentingan kekuasaan. Juga terjadi penyimpangan terhadap Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan sosial dan kerakyatan terabaikan. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat seperti tragedi 1965, tragedi Timur Timur tahun 1983,
dan tragedi Trisakti tahun 1998. Dan tentu saja ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut Pancasila. Korupsi merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Kolusi dan nepotisme menjadi praktik umum. Kekayaan negara dikorupsi untuk kepentingan segelintir elit. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak dinikmati secara merata. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin lebar. Lewat beberapa kebijakan yang diciptakan pada masa Orde Baru, politik dan ekonomi negara semakin kuat. Namun, karena ditimpa oleh krisis moneter pada tahun 1997, membuat pemerintahan Orba ini tergoyangkan. Dan inilah yang menjadi titik awal keruntuhan masa Soeharto. Kejatuhan Soeharto sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak kondisi yang turut mendorong peristiwa runtuhnya kekuasaan Orba. Contohnya, krisis ekonomi yang menyerang Asia dan akhirnya berimbas pada kestabilan Indonesia. Nilai tukar rupiah turun drastis dan bahan-bahan pokok melonjak drastis. Hal ini menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat sudah mulai berani melakukan protes dan aksi massa. Unjuk rasa pun muncul sebagai reaksi atas mahalnya harga bahan pokok di berbagai kota di Indonesia. Akhirnya, terjadilah tragedi Trisakti pada Mei 1998, yaitu aksi massa dari mahasiswa untuk melakukan protes serta menurunkan kepemimpinan Soeharto. Sejarah ini kita sebut sebagai sejarah reformasi 1998. Krisis itulah yang membuat pemerintahan Orba kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 yang menandakan bahwa kekuasaan Orde Baru berakhir.